warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa yang ada di rumah dan yang ada di studio. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, selamat hari Rabu. Hari Selasa ya sekarang ya. Selamat hari Selasa, selamat beraktivitas dan jumpa lagi bareng Modi di sini tentunya di acara kesayangan kita ya. Acara yang sangat inspiratif. Apalagi kalau bukan Mitra Bisnis spesial dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oke pemirsa yang ada di rumah, sekarang Modi nggak sendirian. Di sini Modi sudah ditemani oleh para narasumber hebat tentunya yang berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dan di sini kita akan berdiskusi dan ngobrolin banyak hal mengenai produk-produk unggulan dari FEB UMP. Dan kita akan mengupas satu-satu produk tersebut. Nah, pemirsa tak kenal maka tak sayang ya. Jadi sebelum kita mengupas dan berkenalan dengan produknya, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan para narasumber hebat kita. Di sini ada Bapak Dekan, ya. Beliau Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Assalamualaikum Pak Ahmad Darmawan. Waalaikumsalam. Gimana, sehat Bapak? Alhamdulillah, masih semangat ya walaupun semangat ya. puasa. Walaupun puasa tetap wajahnya selalu berseri-seri ini Bapak Dekan. Bapak tadi bagaimana perjalanan dari kampus atau dari rumah tadi? Dari kampus dari pastinya. Kampus. Ya. Oh, habis ngajar nggih Pak? Ngajar dan aktivitas kampus yang lain lah. Berpikir bagaimana supaya kampus menjadi lebih baik lagi. Oke, mantap sekali nih Pak Dekan ya. Lalu ada dua sahabat saya yang tampan-tampan. Di sebelah Pak Dekan ada Mas Tegar ya. Ya. Mungkin bisa memperkenalkan diri kepada pemirsa di rumah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Tegar Oto Budiman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi semester 4. Semester 4. Wah, keren sekali. Lalu sebelahnya ada Mas Farhan. Ya, langsung aja perkenalan, nama saya Muhammad Farhan Asidik. Saya juga dari Prodi Akuntansi UMP semester 4. Oke, jadi ini prodi akuntansi semua ya? Iya. Ya, semester 4 semua. Alhamdulillah. Ini berarti teman-teman habis kuliah langsung ke sini atau dari rumah? Tadi habis kuliah, salat langsung ke sini. Mas Tegar juga? Alhamdulillah sama. Oke, tadi. Oh iya, Pak Dekan. Jadi di sini kita tentunya akan membahas tentang produk-produk unggulan ya Pak yang sudah diluncurkan oleh mahasiswa terbaik kita ya, Fakultas Ekonomi Bisnis UMP, dan kita juga akan mengupas karena kita tidak asing lagi bahwa FEB UMP itu terkenal dengan kewirausahaannya. Nah, seperti itu. Jadi di sini sebelum kita mengupas, alangkah kita terlebih dahulu tahu apa itu kewirausahaan, seperti itu Pak. Oke, terima kasih Mbak Maudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Satelit TV ya. Iya. Di kawasan Banyumas Raya ya. Kewirausahaan ini hadir sebenarnya untuk menjawab satu fenomena besar ya, permasalahan di sebuah negara ya, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, bahwa problem pengangguran terdidik ini terus bertambah. Di Indonesia itu perguruan tinggi juga memberikan kontribusi terhadap tingkat pengangguran secara nasional. Meningkat terus, ada 7 juta pengangguran ya. 7 juta pengangguran itu ada 30% ya, itu dari kalangan perguruan tinggi baik D3 maupun S1-nya. FEB UMP menjawab permasalahan itu dengan mempersiapkan para mahasiswanya untuk menjadi pegiat di bidang kewirausahaan. Kenapa? Karena lapangan pekerjaan itu terbatas, sementara pencari kerja terus bertambah. Apalagi di tahun-tahun menjelang ada pencari kerja atau bonus demografi yang cukup tinggi. Ini nanti akan menjadi problem kalau perguruan tinggi tidak mempersiapkannya. Oleh karena itu FEB
sudah sejak 2010, berarti menjelang 9 tahun mempersiapkan kurikulum kewirausahaan untuk kurikulum fakultas. Jadi semua prodi yang ada di FEB akan mengikuti kurikulum kewirausahaan fakultas tersebut. Oke, jadi begitu pemirsa, penjelasan secara singkat mengenai kewirausahaan ya, bidang kewirausahaan yang dilaksanakan di FEB UMP. Oke, karena kita akan lebih dalam lagi ya mengupas semuanya yang ada di sini, saya juga tidak sabar ya buat apa ini produk apa gitu ya. Nah, jangan kemana-mana, balik lagi bareng Modi, tetap di Mitra Bisnis Spesial bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oke, masih sama Modi di sini tentunya di acara kesayangan kita yang sangat inspiratif ini. Apalagi kalau bukan Mitra Bisnis Spesial bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oke, tadi kita sudah membahas secara singkat, gambaran secara singkat mengenai kewirausahaan yang ada di Fakultas Ekonomi Bisnis UMP. Dan, nah, mungkin pemirsa di rumah ini, Pak Dekan, penasaran kelanjutannya itu seperti apa? Apa hanya berdagang atau ada hal-hal lain yang memang diajarkan dalam kewirausahaan di FEB? Mungkin dari kurikulumnya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mbak Maudi. Wah, ini mahasiswa FEB yang luar biasa ini. Di FEB UMP itu untuk tadi menjawab tantangan secara nasional, kita persiapkan kurikulum kan sejak 2010 bahwa di bidang karakter kewirausahaan itu harus dibentuk ya. Maka kita meluncurkan satu kurikulum, ada 12 SKS ya, kurikulum kewirausahaan dimulai dari semester 1. Jadi di semester 1 itu mahasiswa baru FEB mendapatkan praktek kewirausahaan event organizer ya. Dia harus menyelenggarakan sebuah event itu ya tentunya harus ditarget memperoleh satu profit. Dalam event organizer itu mahasiswa tentunya akan dilatih bagaimana melakukan negosiasi, mencari sponsor, vendor dan lain sebagainya, dan yang terpenting adalah mereka harus berkolaborasi, bekerja sama dengan tim yang dibentuk. Itu di semester 1. Di semester 2 seorang wirausaha harus mempunyai kompetensi di bidang penjualan sehingga ada praktek penjualan. Nah, penjualan itu kita organisir di FEB UMP itu ada Fabimat ya. Fabimat itu salah satu produk yang dimiliki oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari PT FAM, FEB Akademika Mulia. Fabimat PT FAM itu hadir untuk mahasiswa untuk menaungi branding dan co-branding mahasiswa. Jadi semua mahasiswa nanti kalau selling ngambil produknya itu di Fabimat. Produk siapa itu? Produk kakak kelasnya. Ya, produk kakak kelasnya ditaruh di outlet Fabimat. Kemudian di semester 3 ada mata kuliah praktek kewirausahaan, inovasi, produk dan legalitas. Setelah mampu menjual, mereka harus mampu melakukan inovasi dan legal produknya. Legal itu bisa legalitas produk, legalitas merek atau brand ya, kemudian legalitas badan. Itu di semester 3 ya, ada inovasi dan difasilitasi oleh fakultas. Kemudian di semester 4 seperti ini ada Tegar, ada Farhan ini, mereka sedang melakukan praktek kewirausahaan promosi. Setelah mempunyai produk yang terinovasi, mempunyai legalitas ya, maka dia harus mampu mempromosikan produknya, harus mampu mengkomunikasikan kepada masyarakat, kepada publik, sehingga mereka harus kerjasama dengan media, salah satunya juga media televisi, satelit TV ini. Ya, jadi dalam hal ini mereka nanti akan bicara produknya. Itu di semester 4 ya tadi ya.
Kemudian di semester 5 mereka harus mampu membangun retail. Nah, setelah mempromosikan, mungkin animo publik atau masyarakat konsumen tertarik, dia berkelompok, secara berkelompok akan membangun retail dan semua target laba. Jadi laba itu menjadi salah satu komponen untuk penilaian di samping proses yang panjang. Sebenarnya yang terpenting adalah pembentukan karakter kewirausahaan. Kemudian yang terakhir di semester 6 untuk S1, kalau di semester di D3 itu sampai semester 4 ya. Di S1 sampai semester 6, di semester 6 mereka harus mempunyai kompetensi keagenan. Nah, oleh karena itu kita di FEB juga punya PT Farm, salah satu produknya tadi Vepimat, ada Haramain Tour and Travel, kemudian ada air mineral Jack yang itu bisa dijadikan salah satu produk keagenan mahasiswa. Jadi di FEB UMP ini memang menginginkan alumninya itu masa tunggu kerjanya lebih pendek, sehingga di semester 1 aja mereka sudah diajari untuk jadi investor gitu ya. Kemudian insya Allah kami mentargetkan tidak muluk-muluk lah, 10% dari alumni itu jadi wirausaha baru. Ini akan luar biasa ya. Paling tidak kita akan berkontribusi terhadap negara mengurangi pencari kerja, mengurangi pengangguran. Bagus banget, Nah, jadi di sini nih calon-calon pengusaha dan ini sudah jadi pengusaha ini. Oh iya, pasti sudah jadi pengusaha baru ya yang produknya. ada di depan, Tinggal insya Allah nanti kita akan buat satu kemasan yang lebih baik lagi ya, aluminium foil ini sedang pengadaan alat lab insya Allah. Jadi semua nanti akan di branding, diproduksi mereknya mahasiswa, tapi co-branding ya di PT Farm. Jadi produksi oleh PT Farm. Insya Allah lah ini nanti akan layak masuk supermarket lah. Kira-kira begitu. Oke, keren sekali, saya sampai tercengang ya betapa kerennya program-program kewirausahaan yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ahmad Darmawan. Tentunya di mana lagi kalau bukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Seperti itu, ya? Ini berarti produksi sendiri ya, Sendiri. Mas Tegar dan Mas Farhan. Produksi sendiri. Jadi, saya penasaran ini yang depan itu apa? Itu Punya siapa? punya saya. Apa itu? Itu Cimoring. Cimoring. Cimoring itu bukannya yang ini ya, yang produk-produk susu gitu. Itu Cimoring. Oh iya. Oh iya, oke. Lalu yang belakang ini kayaknya kurang kelihatan kali ya. Ya, itu ada kembang goyang. Kembang goyang. Bang goyang. Bang goyang. Bang goyang. Bang digoyang gitu. Oh, bukan ya. Nah, jadi di sini pemirsa sudah ada Cimoring, juga sudah ada Bang goyang. Ya. Oke, pasti pemirsa di rumah penasaran rasanya seperti apa, produksinya seperti apa ya. Nah, setelah ini jangan kemana-mana, tetap di Mitra Bisnis Spesial dengan FEB UMP. Oke, balik lagi di Mitra Bisnis Spesial dengan FEB UMP, masih dengan Modi tentunya di sini yang masih ditemani oleh Bapak Dekan Ganteng serta kawan-kawan ganteng ya dari FEB UMP. Nah, tadi pemirsa sudah dijelaskan mengenai kurikulum tentang KWU-nya ya Pak ya. Jadi itu benar-benar sangat bermanfaat sekali, apalagi jika pemirsa di rumah itu mempunyai basic sudah basic wirausaha gitu ya Pak ya. Jadi tadi saya simak juga ternyata tidak hanya memberikan teori saja, ternyata di FEB itu sendiri pun menyediakan sarana pendukung sebagai bentuk outputnya dari produk-produk yang kita luncurkan. Nah, tadi sudah kita membahas KBU nih teman-teman ya. Sudah jelas pasti sudah paham ya? Iya, karena sudah semester 4. Nah, sekarang saya penasaran sekali. Nah, oh ya, karena berhubung ini kita mau membahas tentang produk-produknya, mungkin pemirsa di rumah yang mau bertanya-tanya bisa banget langsung telepon di bawah ini. Oke, saya mau yang Cimoring dulu deh, yang di depan sendiri soalnya ya pemirsa ya. Cimoring, kenapa Cimoring Mas? Ini bentuk beda dari yang umum sebenarnya, karena Cimoring itu singkatan dari kepanjangan dari Cimol Gering. Cimol Gering.
biasanya cimol tuh gendut-gendut gitu. Iya, itu Oh, karena iya. biasanya bulat-bulat gendut-gendut. Iya. Nah, jadi kita bikin beda supaya menarik. Oke. Jadi singkatannya cimoring, cimol Cimoring, gering. cimol gering. Tapi tadi mohon maaf ngomong gendutnya kok langsung arah ke saya gitu ya. Iya, saya gendut Mas. Nah, apa yang membedakan cimoring dengan cimol ya berarti ya? Iya. Cimol dengan umumnya pada umumnya. Sebenarnya nggak ada yang beda jauh, cuman cara pembuatannya jelas berbeda. Untuk kalau yang biasa cimol itu dibuat bulat-bulat supaya mengembang. Iya. Kalau ini tidak, kalau ini Kering. Tin ya saya. ya pertama kita seperti di aspal ya, maksudnya di Di slender. Di slender. supaya kering ya. Supaya kering. Ya biar nah ini juga untuk biar supaya lebih renyah Renyah. tentunya. Di Cimory sendiri ada 2 varian rasa. Kebetulan saya baru bawa 1 karena stoknya habis karena kebanyakan pembeli. Waduh, keren banget pemirsa tuh, makanya jangan lupa langsung order nanti ya cimorinya. Lalu variannya apa saja? Ada pedas dan original. Pedas Iya. dan original. Pedasnya mungkin ada level-levelan kan, biasanya ini orang-orang pengennya pedas banget, sedang gitu. Iya, Ada. kalau ini pedasnya kebetulan cuma baru satu rasa. Oh, oke. Oke. Ada telepon ternyata. Halo? Halo? Ya? Ya, halo? Oke, ini ada pemirsa di rumah teleponnya. Halo, dengan siapa ini? Ya, halo. Dari Anto di Kober. Anto. Halo, selamat sore. Sore. Halo, Ya, dengan Mas Anto. dari Anto di Kober, Mbak. Oh iya, dari Iya. Mas Anto di Kober. Gimana Mas? Langsung mungkin ada yang ditanyakan dengan narasumber kita? Ini Mbak, saya juga punya usaha, tapi lain bergerak di usaha kuliner. Heeh. Oh, sinyalnya mungkin ya. Maksud saya, Mm-mm, boleh dong berbagi tips ke kita, mm-mm. kiat-kiatnya apa aja agar bisa survive menghadapi usahanya itu, Mbak. Oke. Begitu saja Mas Anto? Cukup? Oke, gitu. Iya. Terima kasih, Mbak. Oke, sama-sama Mas Anto. Nah, tadi ternyata bertanya bagaimana tipsnya Pak agar survive dalam menjalankan usahanya. Ini mau dijawab oleh siapa dulu? Wow, Pak Arhan ini. Pakar wirausahanya dulu atau dari ininya Pak Dekan langsung ini? Saya dulu, Pak. Iya, Pak Arhan aja ini. Silakan. Oke, sebenarnya untuk pertama supaya kita bisa bertahan untuk usaha kita, yang pertama memang harus membuat produk yang unik, yang sebetulnya belum pernah ada. Betul. Seperti produk saya itu, yang cimol gendut jadi cimol gering itu. Cimol kering, oke. Untuk yang kedua itu sebenarnya kita harus terus kerja keras gimana bisa kita memasarkan. Sekarang di zaman sekarang pun untuk memasarkan sudah sangat mudah. Yang pertama dari sosial media, yang paling gampang itu Instagram, yang hampir semua manusia di dunia pasti mempunyai Instagram. Paling mudah itu. Yang kedua mungkin ada Facebook, WhatsApp atau lain-lainnya. Sosial media lainnya Iya. ya. Oke, jadi seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Dekan. Oh, ini jawabannya Farhan udah cukup ini, tapi saya Sangat lengkap ya. ya, untuk survive memang tadi benar kita harus memperhatikan quality. Kemudian pertama, produk ini kita buat untuk siapa. Jadi harus ada segmentasi yang jelas ya, ada segmen pasar, sehingga produk harus menyesuaikan selera. Nah, ini kan penting gitu, selera. Jadi anak-anak sekarang, kalau misalnya segmennya anak-anak ya harus disesuaikan dengan selera anak-anak. Kalau segmennya orang dewasa ini pasti dari sisi kemasan, dari sisi merek itu juga harus disesuaikan gitu dengan segmen berdasarkan mungkin demografi, usia misalnya begitu, atau mensegmen tingkat ekonomi itu juga akan berbeda. Jadi ini
penting ya, seperti itu. Oke. Oke. Nah, itu tadi ya, teruntuk Mas Anto ya, tadi sudah dijelaskan oleh pakar wirausahanya dan oleh Bapak Dekan sendiri bagaimana caranya untuk survive di dalam usahanya, seperti itu. Nah, tadi Cimoring sudah dibahas ya, berarti setelah ini saya kepoin tentang Bank Goyang tentunya. Jangan kemana-mana, tetap di Mitra Bisnis spesial dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oke, masih sama Modi di sini di Mitra Bisnis spesial dengan FEB UMP. Masih sama seperti tadi, Modi masih ditemenin oleh orang-orang ganteng ya, pemirsa di rumah. Saya ini penasaran banget ya, tadi Cimoring sudah, lalu produk yang kedua nih pemirsa nih, ada Bank Goyang. Bank Goyang dari Mas Tegar ya Mas ya? Ya. Ini sejarahnya kenapa kok dinamain Bank Goyang gitu? Kenapa nggak Mbak Goyang gitu atau Om Goyang gitu kan? Banyak gitu. Ya, terima kasih. Sebenarnya selamat siang pemirsa yang di rumah, selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, di sini saya mau atas pertanyaan Mbak Lodi, Mbak Modi. Mbak Modi ya. Ya, di sini mengapa saya menggunakan nama Bank Goyang? Karena ini zamannya milenial ya. Karena banyak lagu-lagu jarang digoyang. Jarang goyang maksudnya seperti itu. Oke. Jadi kita mengajak abang-abang suruh goyang. Juga mengingat produk kami ini. Ini kan sebenarnya kue kembang goyang. Oh ya, kue kembang goyang. Kue tradisional dari Jakarta. Mungkin untuk gimana ya, supaya tidak punah seperti itu. Sekarang sudah jarang makanan-makanan tradisional, Iya, jadi betul banget. Iya, kami mengekspos lagi makan makanan tradisional seperti itu. Karena kita juga kebetulan nggak cuma kemasan seperti ini, kita juga membuat pesanan-pesanan buat hajatan seperti itu. Oke. Iya. Ini kembang goyangnya itu, ini kan bentuknya kayak gini ya? Iya. Ini benar-benar langsung dibentuk sendiri ya? Itu ada cetakannya gitu? Sebenarnya emang seperti itu, jadi cetakan. Jadi kita cetakannya itu iya. pertama dipanaskan sama minyak, terus celupkan sama adonan, baru digoreng. Oke, saya baru tahu Iya. ternyata. Berarti ditaruh dulu di kayak Minyak panas. minyak panas terus langsung dicelupin gitu. Terus celupin, goreng lagi. Oh, goreng Nanti lagi. lepas sendiri. Oh, Langsung iya, membentuk iya, iya. seperti itu. Jadi lucu loh, bentuk itu ada hati-hati gitu loh pemirsa. Nah, ini kembang goyangnya itu original atau ada varian rasa? Ya, kebetulan kami ada beberapa rasa, ada 4. Yang pertama rasa mocha, rasa coklat, rasa mangga, sama original. Ya. Dan teman-teman yang di rumah barangkali mau pesen itu bisa mampir langsung aja ke Baby Mart di belakang gedung J UMP seperti itu. Berarti ini juga dipasarkan di Febimart ya? Iya. Febimart yang milik fakultas. Iya. Kan? Oh iya, jadi gampang ya kalau semisal kita mau pesen nih pemirsa, langsung datang aja ke Febimart ya Mas ya? Iya. Di belakang gedung J, tepatnya di belakang UMP lah ya? Iya. Gitu, oke. Nah, untuk kemasannya tadi hanya kemasan seperti ini atau ada kemasan-kemasan lain? Mungkin yang lebih gede bal-balan gitu kan biasanya ada ya? Iya. Kalau bal-balan itu tergantung. Jika ada yang pesan, kita buatkan seperti itu. Oke, berarti menerima order bal-balan juga Iya. gitu ya, terima order yang gede. Wah, berarti bisa nih dijual lagi pemirsa nih. Jadi nggak cuma beli Pieces ya. pieces 2 pieces, tapi bisa bal-balan dan kita bisa jual lagi. Keren banget. Nah, untuk pemasarannya sendiri itu gimana, Mas Tegar? Ya, kita sampai sekarang itu masih menggunakan media WA, terus juga ada Facebook sama IG. IG itu @Bank Goyang seperti itu. Kalau mau lewat WA, pesan saja lewat 089 561 720 8082. Nah, mungkin Itu- bisa diulangin nih. pemirsa, ya, ulangi biar lagi bisa ya. dicatat gitu ya. 089 561 720 8082. Itu kebetulan nomor saya sendiri. Oke. Nanti bisa langsung WA-WA-an. Oh, kesempatan ya Mas ya. Ya. Sambil minum air ya. Oke, Pak Dekan, Bapak tertarik tidak dengan kedua produk ini? Bapak sudah mencicipi mungkin sebelumnya? Apa mau mencicipi, Pak? Lagi puasa Mas Tegar, boleh dong ya. Ya, ini suatu yang luar biasa karena
kayak banggoyang, kemudian apa Cimoring. cimoring itu. Banggoyang ini kan produk tradisional ya, lama nenek moyang, dan memang perlu dikemas, mungkin ke depan akan dikemas lebih baik lagi ya Iya. Mas Tegar ya. Kemudian cimoring juga begitu, artinya bagaimana mengangkat produk tradisional, produk lokal ini menjadi produk yang berkualitas, produk yang layak menghuni rak-rak di supermarket itu. Jadi kalau di paket seperti plastik biasa gitu kan harganya mungkin tidak setinggi ketika dikemas lebih bagus, taruh di rak-rak supermarket. Iya. Saya kira ini luar biasa. Ini awal, nanti akan ada inovasi-inovasi yang lebih terus berprogres lah. Artinya mahasiswa itu punya peluang untuk berwirausaha ya sejak semester awal, dan insya Allah bisa membantu keuangan atau minimal jajan mahasiswa lah gitu. Iya, betul. Nah, target begitu. Jadi, tapi yang terpenting sebenarnya bukan itunya. Semangat entrepreneurnya. Semangat wirausaha. Semangat wirausahanya, semangat kemandiriannya. Oke. Berani mengambil risiko itu tidak mudah gitu ya. Betul banget. Iya, orang yang tidak berani mengambil risiko dia tidak mau mencoba itu. Iya. Oke, jadi gitu pemirsa, tadi ya sudah diwejangi ya oleh Pak Dekan ya untuk Mas Tegar dan Mas Farhan nih ya. Jadi kemasannya mungkin lebih diperunik lagi agar Iya. harganya itu bisa ditingkatkan seperti itu ya Tingkatkan, Bang ya. ya. Iya. Oke. Nah, tadi sudah dibahas juga kan ya yang Bang Goyang, dan jangan kemana-mana, tetap di Mitra Bisnis Spesial dengan FEB UMP. Oke, balik lagi sama Modi ya tentunya di Mitra Bisnis Spesial dengan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Baik pemirsa ya, hari ini kita sudah mengupas dalam ya, sangat dalam sekali ya mengenai produk yang ada di depan kita, yaitu ada produk Cimoring dan Bang Goyang. Dan tidak ketinggalan juga tadi oleh Bapak Dekan FEB UMP sudah dijelaskan mengenai secara rinci KWU di Fakultas Ekonomi Bisnis seperti apa. Nah, teman-teman di sini mungkin mau dipromosikan kembali nanti yang mau order kemana kayak gitu. Mungkin dari Mas Farhan terlebih dahulu. Iya boleh. Untuk yang berminat mencoba ya harus mencoba ini karena enak sekali ya. Enak sekali. Bisa langsung WhatsApp saya ke 089 766 750 73. Ini fast respon. Kalian chat langsung saya balas. Jadi tadi modelnya ini ya PC sendiri Iya, gitu ya. iya. Nah, ya, oke. Lalu dari Mas Tegar tadi mungkin diulang lagi Oh, agar ya, pemirsa bisa lebih jelas. Oke. Jadi kalau teman-teman di rumah maupun sahabat kalau mau beli kembang goyang bisa hubungi nomor saya langsung 089 561 720 8082, maupun bisa mampir langsung ke Febimart itu yang ada di bawah Gedung J belakang UMP seperti itu. Oke. Di sana kita juga menyediakan supply seperti itu di Oke. display. Nah, tadi kan berarti yang Bang Goyang tersedia di Febimart ya? Ya. Kalau Cimoringnya sudah tersedia juga nggak di Febimart? Ya sudah tersedia, cuman saya lupa tadi bilangnya. Oh iya, berarti semua produk FEB, mahasiswa FEB sudah dipajang ya Pak di Febimart ya, bisa langsung dibeli di situ pemirsa. Jadi nggak perlu repot-repot, mungkin boleh PC boleh lah ya. Boleh. Oh, COD bisa mungkin? Oh, Boleh, COD boleh, bisa. COD bisa, Ada tapi mungkin ada ininya. minimal order nggak? Ya ada minimal order. Untuk area UMP sebenarnya beli satu aja nggak apa-apa. Oh, Kalau untuk mungkin kalau yang jauh-jauh 5 minimal. Oh iya, 5. Itu daerah Purwokerto? Iya. Iya. Oke. Kalau di luar daerah Purwokerto masih bisa COD nggak? Itu langsung kirim. Oh, langsung kirim aja, oke. Kalau dari Mas Tegar? Ya mungkin hampir sama kalau di daerah UMP khususnya dari Arca ke timur sampai Kembaran itu minimal order satu ya enggak apa-apa lah, Iya. 1-2 seperti itu untuk mengembangkan pasar seperti itu. Kalau tapi kalau udah di luar itu di daerah Arca ke barat sebagainya itu minimal order itu 5 seperti itu. Oke. Jadi nggak kebuang sama ongkos Iya. kirim. Betul juga.
memikirkan itu ya, biaya-biayanya. Iya. Nah, mungkin habis ini, setelah ini Pak Dekan langsung order ya Pak ya. Ya buat lebaran ini. Iya, buat lebaran. Ini buat lebaran juga cocok ya Pak ya. Iya, Iya. tambah goyang. Ini yang satu makanan tradisional ya, Iya. tradisional tapi berinovasi. Inovasi. Yang satunya juga, ini termasuk makanan tradisional bukan sih kalau cimoring? Itu keletikan. Oh, keletikan. Oke, keletikan itu bahasa Indonesianya camilan Iya, ya, jajan camilan, lah ya. ya. Oke. Jadi buat pemirsa di rumah tadi bisa banget ya langsung order tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, dari baik dari Mas Farhan, dari Mas Tegarnya juga. Oh, tadi IG-nya sudah. Oh iya, IG-nya belum. IG-nya? Untuk IG bisa langsung aja follow Cimoring UMP @Cimoring UMP. @cimoring Iya, UMP. Oke. Tadi Bang Goyang. Bang Goyang. Iya. BANG Goyang. Goyang. Oke. Ya. Nah, langsung pokoknya setelah ini saya juga nggak sabar pengen nyicipin, tapi sebenarnya sekarang lagi puasa ya. Jadi mungkin saya bawa pulang nanti ya Mas ya, Iya. untuk buka puasa di rumah. Bapak mungkin berkenan Pak, bawa juga. Oke. Nah, senang sekali rasanya hari ini kita sudah berbincang banyak mengenai wirausaha ya dengan Pak Dekan, dengan narasumber Mas Farhan dan Mas Tegar. Jadi kita sambil mengenalkan produk sambil belajar berwirausaha nggih Pak nggih. Nah, buat pemirsa sekali lagi jangan lupa langsung order Bang Goyang dan Cimoringnya. Nah, Pak mungkin ada yang mau disampaikan lagi untuk pemirsa yang di rumah seperti itu? Oke. Terima kasih untuk pemirsa Satelit TV yang ada di rumah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis siap bermitra dengan seluruh masyarakat dalam rangka mengembangkan kewirausahaan, bisa bermitra, bisa saling mengisi, bahkan kita menyediakan sekolah bisnis ya. Sekolah bisnis bagi masyarakat umum yang ingin bagaimana cara mengawali bisnis, termasuk pada literasi finansial, bagaimana sih modal, apakah itu wajib gitu ya. Ini biasanya kan masyarakat, saya nggak punya modal, saya nggak bisa bisnis gitu. Sebenarnya modal itu nomor sekian. Oke. Yang terpenting adalah idenya apa sebenarnya. Dan minat wirausahanya. Minat wirausahanya ada. Semangat wirausahanya. Kalau modal itu bisa mudah lah itu. Oke. Nah, itu dia tadi ya. Pemirsa, tadi dari awal kita sudah membahas kewirausahaannya, tipsnya, dan tadi sudah ternyata FEB juga membuka sekolah bisnis. Pokoknya hari ini sangat bermanfaat sekali dan mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat semua ya Pak. Mas Farhan dan Mas Tegar, saya ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan kata, begitu juga untuk pemirsa di rumah. Tonton terus Mitra Bisnis spesial bersama FEB UMP di episode berikutnya. Saya Modi undur diri, pamit diri, sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.